Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk adik-adik. Silakan duduk sesuai kenyamanannya kalian. Makasih. Ya, makasih Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Iya Pak. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik karena telah menyempatkan waktu untuk dapat bergabung bersama kakak dalam melaksanakan kegiatan pada hari ini. Iya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita sama-sama memanjatkan doa sesuai keyakinan kita masing-masing agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Dan siapa yang mau memimpin doa, ya dipersilakan. Baik. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, mari kita sama-sama memperkenalkan nama masing-masing. Karena ada kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Kurda, dan dilanjutkan oleh adik-adik sekalian. Dilanjutkan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Pinjaman Tumamba, biasa dipanggil Vidya. Perkenalkan, nama saya Sri Nandawati Yunus, biasa dipanggil Nanda. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Dato, bisa dipanggil Zul. Perkenalkan, nama saya Tiana Rauf, biasa dipanggil Ana. Perkenalkan, nama saya Nabila Rabbani Jibran, bisa dipanggil Nabila. Baik, terima kasih karena adik-adik sudah memperkenalkan namanya masing-masing. Karena saya lihat adik-adik sedikit tidak fokus. Kakak akan memberikan ice breaking ke teman-teman. Nah, caranya itu clue-nya huruf kedua. Ya, Mengerti? Saya belum paham Pak. Ya. Nama permainannya apa ya? Nama ice breaking-nya, Ya. clue-nya huruf kedua. cara bermainnya gimana Pak? Nanti kita akan laksanakan. Iya. Jadi pertama-tama kita berdiri dulu ya, supaya bisa asik. Ya. Jadi kita mulai ya. Ya, Pak. Sebelum kita mau mulai, kita membuat kesepakatan untuk maksudnya yang kedapatan salah akan diberikan sanksi. Sepakat teman-teman? Sepakat. Yang diberikan sanksi, yang salah akan diberikan sanksi. Jadi sanksinya itu apa? Bernyanyi. Oh iya, bernyanyi ya. Baik, kita akan memulai speakingnya. Kalau saya bilang rusak, ulang. Diulangi lagi ya. Babi, rusak. Ya, sudah kedapatan ada yang salah. Ya, jadi untuk adik, ya jadi dengar ya. Jadi untuk adik Triana kedapatan
salah jadi diberikan hukuman. Jadi untuk teman-teman yang di sini silakan duduk. Ya, makasih Pak. Tahu. Oke, Baiklah, silakan. saya akan bernyanyi sesuai ganjaran yang sudah disepakatkan. Mana Ya. lagu Cina? Anjing dan Aini. Oh, Aini. Oke. Oh, tidak ada DP. Madenis. Tidak yang mana? Siapa dia menyanyi? Oke. Cicak-cicak di dinding, diam-diam melayang, datang seekor nyamuk, Hap. lalu ditangkap. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menguraikan tujuan layanan. Tujuan dari kegiatan ini kita untuk meningkatkan rasa tanggung jawab kepada diri adik-adik, serta memberikan pemahaman seberapa pentingnya tanggung jawab yang telah diberikan kepada adik-adik sekalian. Terus saya akan menerangkan asas-asas dalam kegiatan. Ada beberapa asas yang harus diterapkan. Yang pertama, apa yang kita laksanakan di ruangan ini kakak harapkan untuk dirahasiakan, yang artinya asas kerahasiaan. Yang kedua, karena adik-adik sekalian telah hadir di sini tanpa ada paksaan siapapun, jadi kakak harap dalam kegiatan kita ini semua dalam keadaan sukarela. Terus yang ketiga, kakak harap kita sama-sama terbuka atas pertanyaan maupun jawaban yang teman-teman berikan, yang artinya kita sama-sama menerapkan asas keterbukaan kita ini ya. Iya. Ya, Bapak. Oke, di sini kakak akan mengambil topik layanan dengan yang bertema cara mengambil keputusan yang tepat. Terus ada tujuan layanan, siswa memahami cara mengambil keputusan dengan memanfaatkan berbagai data. Terus siswa mampu mengambil keputusan secara objektif. Siswa mampu mengambil keputusan dengan mengetahui risikonya. Kakak akan membagikan poster kepada adik-adik. Jadi silakan dibagi kepada adik-adik sekalian ya. Apakah sudah sudah terbagi posternya? Sudah. Ya, Bapak. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan layanan ini, apa ada yang mau izin ke toilet? Mungkin tidak ada, Bapak. Oke, sudah siap untuk melanjutkan layanan ini? Oh iya, Siap. tidak, Bapak. Jadi kakak berikan kesempatan untuk membaca poster. Kakak akan berikan 3 menit saja. Silakan membaca. Ya.
saya juga Pak. Mungkin dari Triana. Baiklah, Pak, saya ingin menanyakan Ya. mengapa waktu terbaik mengambil keputusan adalah setelah tidur? Oh, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Triana. Saat tidur itu otak akan memilah pengalaman yang dilalui sebelumnya dan akan menyimpan memori yang terbaik, sehingga saat bangun otak kita dalam kondisi segar. Mungkin hanya seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak. Saya Pak. Silakan Naim. Baik Pak. Saya ingin menanyakan cara mengambil keputusan yang tepat itu seperti apa Pak? Boleh diberikan contohnya Pak? Ya, bisa. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, waktu terbaik mengambil keputusan adalah setelah tidur nyenyak. Terus tunggu 5 jam sebelum membuat keputusan akhir. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan kepada Naim. Oh iya. Apakah bisa diterima? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada yang bisa ditanyakan lagi? Persilakan Naim. Ya, jadi Pak, saya ingin bertanya juga tentang prioritas keputusan yang harus diambil itu seperti apa misalnya Pak? Prioritas yang apa tadi pertanyaannya? Keputusan yang harus diambil itu misalnya seperti apa Pak? Oh, misalnya keputusan tersebut tidak memberatkan semua pihak. Oh, seperti itu Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi selanjutnya kan adik-adik sudah menanyakan kepada kakak. Selanjutnya kakak akan menanyakan kepada adik-adik. Apakah setuju? Setuju. Oke. Pertanyaannya saya itu, apa yang Anda rasakan ketika motivasi terkait pengambilan keputusan? Apa ada yang bisa menjawab? Saya mungkin Pak. Ya, persilakan. Jadi yang maaf bisa diulang pertanyaannya. Ya, pertanyaannya itu apa yang Anda rasakan ketika motivasi terkait pengambilan keputusan? Jadi yang saya rasakan dari apa yang Bapak sampaikan dan dari apa yang tertera di poster yang Bapak berikan kepada kami, mungkin kita lebih tahu bagaimana cara mengambil keputusan yang lebih tepat, mulai dari kapan waktu terbaiknya, kemudian ada identifikasi tujuannya, serta ada menguasai persoalan yang terlebih dahulu, kemudian tentukan kriteria keputusan, serta yang terakhir itu ada bertanya atau bercerita kepada orang yang bisa kita percaya. Mungkin hanya itu Pak. Ya, sangat baik sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk semuanya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa penting untuk mengambil keputusan yang baik? Ya, dipersilakan Nabila. Jadi dengan kita mengambil keputusan yang baik, kita tidak akan melakukan kesalahan ketika melakukan sesuatu, karena itu sudah kita putuskan sebelum melakukan hal yang ingin kita lakukan. Gitu. Ya, tepuk tangan untuk Nabila. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan setelah mengetahui tentang pentingnya mengambil keputusan yang baik? Baiklah, yang ingin saya lakukan sebelum mengambil keputusan yang baik, sebaiknya saya tunggu 5 jam sebelum membuat keputusan akhir agar emosi saya sudah berada di tingkat yang wajar dan keputusan yang saya ambil dengan pikiran yang jernih. Contoh misalnya keputusan tersebut tidak memberatkan semua pihak. Cuma itu yang saya sampaikan. Wah, sangat baik sekali jawabannya. Pertanyaan terakhir, kapan rencana itu akan dimulai? Mungkin setelah keluar dari ruangan ini Pak, setelah layanan ini selesai. Oke, tepuk tangan untuk semuanya.
baik kegiatan kita pada hari ini akan segera berakhir. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak, Ya, dipersilahkan. saya akan menyimpulkan bagaimana cara kita mengambil keputusan yang tepat. Yaitu yang pertama, kita harus tanyakan pada diri kita sendiri apakah akibat keputusan tersebut adalah hasil yang kamu inginkan, hasil yang kita inginkan atau tidak. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus tentukan kriteria keputusan. Nah, dimana kita harus buatlah prioritas keputusan yang harus kita ambil. Misalnya keputusan tersebut tidak memberatkan semua pihak. Yang ketiga yaitu kita harus bertanya kepada orang yang kita percayai. Itu misalnya kita harus pilih teman, saudara atau rekan kerja yang mengenal kita dengan baik dan orang tersebut dapat memberikan rekomendasi yang tidak biasa, sehingga kita dapat melihat sisi lain dari beberapa pilihan yang mungkin saja tidak terpikirkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, kita dapat menguasai persoalan terlebih dahulu. Nah, dimana kita harus pahami persoalan yang kita hadapi dengan menyelidiki masalah tersebut. Hanya itu yang bisa saya simpulkan, Pak. Ya, terima kasih untuk kesimpulannya. Tepuk tangan dulu ya. Baik, Kakak harap kegiatan kita pada hari ini akan segera berakhir. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan, bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi